Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Tadi sudah kita bikin sejenak. Nah, selanjutnya pada hari ini nanti kita akan belajar mengenai perubahan paradigma pembelajaran. Yang pertama, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol, 6 keyakinan kelas, dan 7 adalah segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, nanti kita sharing berdiskusi bersama karena kami juga baru belajar dari CGP ini, dan mari nanti kalau ada kekurangan atau kelebihan kita koreksi bersama. Itu mulai, dan langsung saja untuk materi pertama kita nanti akan dipandu oleh Bu Dina. Bu Dina, kami persilakan. Baik, Bapak Ibu, masih semangat ya? Masih. Bukanya di sini adalah buka tangan. Jadi silakan Bapak Ibu nanti berpasangan, nanti berdua-dua. Terus ada dua pemain di sini, pemain A sama pemain B. Nah, yang pemain A itu tugasnya ngapain? Yang pertama nanti dia menyimpan sesuatu dalam dada. Jadi misalnya di sini saya ada dompet. Oh ya, misalnya ada dompet. Nah, nanti digenggam ini. Terus yang pemain B itu mencoba dengan segala cara membuka kepala tangan ya pemain A itu dibuka. Gimana caranya harus bisa terbuka. Tapi yang A nanti kepalanya harus keras ya, harus membuka dengan sangat keras. Dan nanti yang B baru membukanya, mencoba membuka. Bisa, Bapak Ibu? Bisa. Oke, coba silakan berpasangan. Nanti bawa sama ya. Coba silakan Bapak Ibu yang pemain A menggenggam barang yang ada di tangannya. Pemain aja bareng. Bebas. Oke, ya. Bebas ya. Coba digenggam. Lalu yang pemain B silakan kamu buka kepala tangan dengan dipakai. Bisa tidak? Bisa sulit ya? Sampai bisa. Gini. Diundi-undi dong berat. Udah mulai jangan deh. Oke. Bisa. Buat. Kalau dibuka itu bisa. Bisa? Apakah Bapak Ibu membuka kepala tangan? Mengapa atau alasan apa yang membuat Bapak Ibu membuka kepala tangan? Terbuka nggak tadi? Terbuka. Ada yang terbuka ada ya? Iya. Alasannya terbuka kenapa? Hah? Alasannya berapa? Geli. Nah, karena bisa digigit atau nanti digigit gitu ya Pak ya? Lalu yang kedua, apakah menutup kepala tangan Bapak Ibu tadi yang sebagai posisinya benar-benar menggenggam tidak? Benar-benar menggenggam? Benar-benar ya? Benar-benar menggenggam. Apa alasan Bapak Ibu yang sebagai pemain B tadi tetap menutup kepala tangannya? Nah, mempertahankan apa yang ada di dalam genggam. Terus seperti itu ya? Tadi. Nah, dalam kegiatan ini tadi yang dari pemain A yang lebih dominan untuk tadi ya memegang kendali atau kontrol. Nah, di sini ada sedikit analisis dari hasil permainan tadi, yaitu mengenai perubahan paradigma. Ada yang menjadi respon, ada yang menjadi kontrol. Dalam posisi pemain A dan pemain B, kalau yang A tadi itu sebagai kontrol, sedangkan yang pemain B itu sebagai yang respon. Dapat kita bedakan di sini. Yang pertama terkait dengan realitas. Nah, kebutuhan. Kalau yang dari stimulus respon itu mengacu pada realitas atau kebutuhan yang sama. Sedangkan untuk yang B
di sebelah kiri atas, karena atas itu ada identitas gagal dan identitas sukses. Gagal itu dalam hal ini adalah hukuman, kemudian di sebelah kanan disiplin, kemudian konsekuensi dan restitusi. Mari kita amati bersama terlebih dahulu. Hukuman itu merupakan sebuah tindakan, ya, tindakan yang kita ambil misalkan, untuk hukum memberikan efek jerah, ya, efek jerah. Lalu kalau konsekuensi itu dampak yang timbul. Kalau restitusi adalah bagaimana kita memberikan pilihan, memberikan pilihan kepada murid kita untuk nantinya berubah. Mari kita lihat bersama-sama. Di situ kalau sebuah hubungan ada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Di sini untuk konsekuensinya, untuk identitas suksesnya adalah sesuatu yang harus terjadi. Lalu restitusinya merupakan pilihan. Selanjutnya tidak nyaman untuk murid kalau hukuman itu, lalu untuk jangka waktu yang panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek. Untuk restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam rangka waktu yang panjang. Hukuman misalkan perilaku pasif agresif meningkat, kemudian konsekuensinya dengan menguatkan banyak bertahan dalam waktu jangka pendek. Kemudian restitusinya masalah perpecahan. Restitusinya untuk memecahkan mendampingi anak yang nanti kita dampingi. Kemudian sistem, kembali lagi untuk hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Itu adalah karakter sebuah hukuman. Dan kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari kita dulu. Restitusinya murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya dan seterusnya. Ini Bapak Ibu dapat kembali untuk hukuman peraturannya adalah kamu harus seperti ini. Lalu untuk konsekuensinya apa peraturannya? Bila kita menanyakan kepada murid. Lalu mampukah kamu melakukannya? Lalu untuk restitusi
kamu. Sudah berapa kali berulang-ulang? Sana, kamu pilih lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus pilih lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menggigit. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan apa-apa lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren,
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari Tadi kita sudah melihat pemaparan tentang 5 posisi kontrol. Sekarang kita coba koreksi diri kita sebagai seorang pendidik. Kita sampai di posisi yang apa sekarang? Kalau tadi sudah disampaikan, di Bapak ya, guru yang ideal itu di posisi apa Pak? Posisi manajer. Posisi manajer. Dengan mana ya Pak? Oke, baik. Sekarang kita koreksi diri kita Bapak. Apakah kita sudah sampai di tahap itu? Apakah saat ini kita ada di posisi penghukum, kemudian atau posisi membuat merasa bersalah, atau posisi teman, atau pemantau atau monitor, dan yang terakhir adalah manajer tadi. Apakah posisi 1 sampai 4 tadi itu tidak tepat, tidak baik kita gunakan? Menurut Pak Raka bagaimana? Itu perilakuan. Misalnya dalam konteks itu tadi dicontohkan anak terlambat, mungkin kita bisa memakai yang aman, mungkin yang manajer tadi ya. Ketika anak mungkin 1 kali atau 2 kali terlambat, ketika mungkin kita bisa, kalau saya sendiri menghukum baik, saya sendiri melakukan, kadang saya bisa menjadi manajer, tapi tetap saya beri konsekuensi. Jadi di samping anak menyadari bisa berubah, tetapi anak juga tahu konsekuensinya apa. Ya, seperti itu. Baik Pak Raka, terima kasih. Satu lagi, Pak Juan, kita minta tolong pendapatnya. 1 sampai 4 tadi menurut Bapak itu apakah tidak baik dilakukan? Kalau menurut saya sama seperti Pak Raka, semuanya itu tergantung perilaku murid masing-masing. Jadi kan setiap pribadi murid pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Jadi mungkin ada yang senang dan mungkin anak patuh apabila kita di posisi sebagai teman. Kemudian ada yang kalau kita sebagai teman dia semakin membangkang. Ada yang mungkin yang harus benar-benar dihukum baru dia jalan. Tapi ada juga beberapa murid yang misalkan kita hukum dia semakin tidak suka dengan kita, maka kita harus selain menempatkan posisi ideal yaitu posisi manajer, kita harus lihat juga bagaimana karakteristik dari murid tersebut. ya. Baik Pak Juan, terima kasih. Jadi kita sepakat ya Bapak Ibu, bagaimana kita menempatkan diri kita terhadap tindakan apa yang harus kita ambil kepada anak kita di antara 5 posisi. Nah, satu lagi Bapak Ibu, kami ada video. Mari kita lihat. Ibu sudah mengajarkan kalian semua. Kalau ibu sengaja mengambil yang pertama untuk para pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin.
Kira-kira ada yang tahu kemana kayak? Mungkin hari ini tidak masuk ibu, karena aku sudah surat orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk ke kelas. Dan terlambat lupa lagi. Kelas depan. Kenapa? Berdiri kok. Hari ini saya tidak terlambat dan masuk ke kelas. Tidak masuk. Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini kenapa kok selalu terlambat dan malam hari kok nggak masuk? Kaila, jelaskan kok. Bicara kok. Kaila. Maafkan tak teman-teman. Hanya gara-gara saya kalian semua nggak belajar. Hari pertama saya terlambat karena rumahku yang berjalan. Lalu sekarang kan ke rumah sakit sebelum saya ke sekolah. Hari kedua saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit. Setelah mengatakan mamaku tidak bisa di sekolah. Hari ketiga kemarin saya tak masuk sekolah. Memang bikin mulut. Kalau bukan mamaku suruh menjadi istrinya, tidak bakalan tak masuk sekolah hari ini. Saya kira kalian semua sudah pagi kak. Lemparkan Mak. Lempar mulut. Lempar. Lempar. Saya kira mau kita berhukum kak. Hukum Mak. Baik, Bapak Ibu, dari video yang kita saksikan bersama ini, kira-kira posisi kontrol apa yang diambil oleh ibu guru tersebut? Saya minta tolong pendapatnya. Dilakukan oleh ibu guru tadi itu menurut saya membuat orang merasa bersalah. Karena apa? Karena dia menekankan pada si Kaila bahwa kalau dia ini mengakibatkan teman-temannya tidak belajar karena terlambatan. Oke, baik, terima kasih warga. Menurut saya fungsi kontrol yang pertama Pak hukum. Oke, Iya, karena beliau tidak ingin tahu alasan anaknya kalau seperti apa dan tiba-tiba langsung ngejudge untuk memberikan hukuman Oke. untuk dunia kelas. Gitu. ya. Oke, selanjutnya satu lagi. Menurut saya ada dua posisi kontrol yang dari sudut pandang ibu tadi adalah penghukum dan juga membuat orang merasa bersalah. Pak penghukum benar kata Bu Geria, ibu guru tadi tidak
menjadi pelajaran juga bagi kita seorang pendidik agar kita melakukan yang sama kepada murid-murid. Selanjutnya akan dijelaskan materi tentang restitusi oleh guru kita. Nah, Bapak Ibu guru yang terkasih, tadi kita sudah mulai dari awal bagaimana tadi dijelaskan teori motivasi. Dengan begini tadi, kontrolnya di siapa sih? Kontrolnya kalau kita bermain genggaman tangan tadi, kalau kita sebagai guru, sebenarnya yang memegang kontrol adalah anak-anak. Mereka mau membuka atau tidak kepala tangan itu anak-anak. Mereka mau membuka diri atau tidak, yang menjadi kontrol adalah anak-anak. Dengan Pak A tadi kita sudah belajar 5 posisi kontrol. Bagaimana kita berdiri sebagai seorang guru. Ternyata sebagai seorang guru itu tidak hanya ngajar depan kelas terus selesai, tutup buku pulang, gitu. Kita harus bisa menempatkan diri menjadi apapun. Banyak. Bagaimana kita bisa menempatkan diri pada saat siswa kita melakukan kesalahan. Tadi kita sudah sepakat kita akan menjadi seorang yang ideal adalah sebagai seorang manajer. Caranya seperti apa? Di sini saya akan menjelaskan tentang restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari Boston, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, sudah lama nggak ketemu sana? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain soal fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya harus menghargai mereka Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga itu sesuatu yang
Benua? Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menentukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil kebijakan untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang tujuh. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa
Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Kita sudah saksikan bersama bagaimana langkah-langkah menerapkan segitiga restitusi sebagai implementasi saat kita menerapkan kita sebagai seorang manajer. Karena kita tidak bisa memungkiri di sekolah itu tidak hanya implementasinya anak-anak belajar, tidak hanya semudah itu kita mengajar selesai pulang. Terkadang dalam proses itu anak-anak banyak membuat kesalahan-kesalahan. Nah, segitiga restitusi ini dapat kita gunakan untuk mengembalikan ke kondisi awal setelah anak-anak membuat kesalahan. Jadi biar identitasnya seperti yang dikatakan Pak Aan tadi menjadi identitas yang berhasil, tidak menyimpan luka di hati, tidak menyimpan kesalahannya, dan menjadi pribadi-pribadi yang lebih mandiri untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, apa kita mungkiri saat siswa mengalami sebuah masalah, pasti akan ada yang berubah dalam kelompoknya. Mungkin perasaan tidak suka di antara teman-temannya atau di diri mereka sendiri. Anak-anak biasanya lebih minder saat membuat kesalahan. Nah, restitusi ini kita gunakan biar kondisinya seperti semula lagi. Anak-anak tidak minder, punya identitas dan restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kita kan pasti akan menanyakan, kenapa seperti itu? Apa yang kamu lakukan? Menanyakan dulu. Selanjutnya, restitusi digunakan untuk memperbaiki hubungan. Kita pasti akan menanyakan kepada anak kita apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki hubungannya. Misalnya, bertengkar dengan temannya. Kita munculkan inisiatif dari anak ini untuk memperbaiki hubungan dengan rekan-rekannya. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Kalau si anak tidak bisa memunculkan inisiatif untuk memperbaiki permasalahannya, kita sebagai guru bisa memberikan tawaran-tawaran. Namanya tawaran berarti tindakan-tindakan yang harus dilakukan tidak mutlak. Mungkin dengan tawaran kita, anak-anak mempunyai ide yang lebih baik untuk menjalankannya. Selanjutnya, restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Yang dituju restitusi adalah bagaimana kita memunculkan karakter baik pada anak, bagaimana kita mengajari anak untuk memperbaiki diri, introspeksi diri. Selanjutnya, restitusi fokus pada solusi. Jadi pada saat restitusi sudah tidak ada lagi yang namanya hikmah. Yang ada hanya solusi-solusi yang akan diberikan oleh si anak sendiri maupun nanti solusi yang ditawarkan oleh gurunya. Nah, ada langkah-langkah yang akan dilakukan pada saat melakukan segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Dari teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Anak-anak saat melakukan tindakan-tindakan yang salah pasti memiliki alasan tertentu yang mungkin menurut mereka benar. Nah, pertama yang harus kita lakukan biar anak-anak itu tidak merasa dirinya gagal, kita harus menstabilkan identitasnya. Kalau orang Jawa bilang itu bohong, artinya kita sentuh hati apakah tindakan yang mereka lakukan itu betul atau tidak menurut mereka. Kalau nanti kita berhasil, si anak pasti akan menyadari kesalahannya dan bilang kalau memang tindakan ini salah. Nah, kita sebagai seorang manajer tidak boleh langsung menyalahkan. Ya, kembali lagi tidak boleh langsung menyalahkan. Kita harus menanyakan keyakinan. Sesuaikah yang mereka lakukan dengan kesepakatan atau keyakinan yang sudah dilakukan bersama. Dan ini Bapak Ibu ada gambarnya segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bisa dengan kata-kata kamu bukan satu
dari masa lalu. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan dan sebagainya. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, mau kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, terus setelah itu mereka pasti akan memiliki solusi-solusi sendiri. Selanjutnya begini. Nah, penerapan disiplin positif yang kedua yang bisa kita lakukan sebagai seorang pengajar adalah membentuk keyakinan kelas. Kalau di sekolah kebanyakan punya peraturan yang kelas, tidak peraturan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan atau sepeda motor? Karena ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai universal yang kita sepakati bersama. Misalnya tentang penggunaan helm, ada nilai yang dituju di dalamnya, misalnya keselamatan. Kadang-kadang anak-anak itu kejengkel dengan kita ya, sepeda motornya harus dimodif keren-keren, pakai knalpot bros, spionnya dimodif, tapi sampai sekolahan kita hentikan, kita ambil kuncinya. Ini peraturan ya, kita ambil kuncinya, kita sita. Peraturannya seperti itu. Nah, apa yang ada di diri anak? Marah, pakai emosi. Kadang-kadang sampai terang-terang yang kadang-kadang juga ikut marah. Karena kan apa? Karena kita belum ada keyakinan kelas ini. Keyakinan sekolah kita belum ada. Kalau sekolah kita meyakini adanya nilai-nilai keselamatan, tanpa diminta anak tersebut sudah menggunakan sepeda motor sesuai dengan standar. Betul nih Bapak Ibu? Nah, kita kan menghukum aja, tidak memberikan pembelajaran tentang nilai-nilai yang kita sepakati. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan? Berarti ini tentang kesehatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan. Nilai atau kebijakan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku bangsa, agama maupun ras. Jadi semua sama, universal. Seluruh dunia mengakui adanya nilai-nilai keselamatan. Nah, langkah-langkahnya seperti apa untuk membentuk keyakinan kelas? Nah, ini sudah pernah saya terapkan di kelas saya, Bapak Ibu. Pada saat awal pembelajaran, kita sebutnya ada kontrak pembelajaran. Dalam kontrak pembelajaran itu saya ganti dari peraturan menjadi keyakinan bersama. Yang pertama adalah mempersilakan seluruh warga sekolah untuk berpendapat. Yang kedua, mencatat semua masukan dan menyusun keyakinan kelas dalam kalimat-kalimat yang negatif dan dijadikan kalimat yang positif. Biasanya kita kan dilarang menggunakan HP di kelas. Ini peraturan Bapak Ibu. Kita buat sebagai itu menjadi lebih positif. Misalnya menggunakan HP saat ada perintah menjadi lebih enak kata-katanya. Nah, ada prosedur atau pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Pertama, tinjau ulang keyakinan sekolah kelas secara bersama-sama. Jika didapatkan peraturan yang mempunyai keyakinan sama, sebaiknya keyakinan kelas terdiri dari 3 sampai 7 supaya mudah ujinya. Nah, contoh keyakinan kelas ini sebagai contoh Bapak Ibu. Setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, contoh keyakinan kelas selanjutnya, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain, serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, ini sebuah keyakinan. Kalimatnya pasti akan selalu positif. Contoh lagi, misalnya kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kami yakin bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan dan
tidak boleh menyebut jelek fisik dan sebagainya. Kita saling oh ini termasuk nilai saling menghormati. Berarti kita meyakini ada saling menghormati. Nanti mereka sudah diskusi, setelah diskusi mereka tempel dan jadilah ini Bapak Ibu di sebelah sana itu kesepakatan kelas. Mungkin antara kelas 1 dan kelas lain berbeda, bisa sangat dimungkinkan berbeda sesuai dengan karakteristik kelasnya. Mungkin kalau di otomotif itu malah tidak apa-apa kan benar orang tuanya gayeng gitu ya. Atau di kelas lain mereka mungkin sangat sensitif. Misal biasanya anak-anak misal gitu ya, ada konsekuensinya tersendiri. Nah ini dalam upaya membuat keyakinan kelas. Mari Bapak Ibu kita mulai dengan disiplin positif dari diri kita masing-masing. Kita mulai membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Semakin banyak kita melibatkan anak-anak, semakin mereka merasa memiliki. Karena ini kan pada dasarnya karena mereka. Jadi kalau di suatu saat mereka akan ada permasalahan, kita bisa melakukan eksekusi sesuai dengan keyakinan kelas dan sudah mereka hidup sendiri. Seperti itu Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu berkaitan dengan dua disiplin positif tadi. Yang pertama eksekusi saat ada masalah, yang kedua membuat kesepakatan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah tidak ada yang bertanya, mungkin semua sudah jelas. Nanti kita tinggal praktekkan saja. Kita mulai dari hal yang paling sederhana, dari diri kita sendiri. Bagaimana kita menyapa anak-anak, bagaimana kita mengembalikan kondisi anak-anak. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Waktu saya kembalikan ke Pak. Baik Bapak Ibu, ini adalah sekilas tentang pembelajaran yang kami dapat di pendidikan penggerak. Barangkali ada hal yang menarik untuk kita pelajari bersama, dapat kita terapkan bersama di pembelajaran kita. Karena kita juga rata-rata masih guru-guru baru, guru muda. Mari kita hantarkan, kita teladani juga filosofi Ki Hajar Dewantara yang ada untuk memajukan pendidikan Indonesia. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Baik, terima kasih. Kami bertiga mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau tindakan yang kurang berkenan. Dan mari Bapak Ibu kita wujudkan bersama sekolah yang ramah anak, sekolah yang sesuai dengan harapan Ki Hajar Dewantara. Selamat siang.